dengan memaparkan materinya. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi saya. Yang pertama itu latar belakang. Sejarah peradaban Islam dan lengkap tanpa membahas Daulah Turki Utsmani. Daulah ini menjadi satu-satunya kekuatan Islam yang berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1493 Masehi di bawah kepemimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih. Keberhasilan ini menjadi titik paling penting yang membuka pintu ekspansi Islam secara luas ke daratan Eropa. Di bawah pemerintah Sultan Sulaiman Al-Qanun 1520 sampai 1566 Masehi, Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan meliputi Asia, Afrika, dan Eropa. Dengan wilayah berbatasan dengan 3 lautan besar, daulah ini adalah daulah paling besar dan yang paling lama berdiri dibanding daulah-daulah lainnya. Yang kedua, hasil pecahan. Yang pertama, pembentukan pemerintahan. Pendiri daulah ini adalah suku Oghuz yang mendiami wilayah Mongol yang dipimpin oleh Ertugrul dan menetap di Asia Kecil di bawah kekuasaan Sultan Alauddin. Karena jasanya dalam peperangan, mereka diberi wilayah di dekat Bizantium. Setelah Ertugrul wafat, Utsman bin Ertugrul melanjutkan kepemimpinan, menyatakan kemerdekaan dan mendirikan Daulah Utsmani yang kemudian berkembang luas. Pemerintahan ini semakin kuat pada masa Orhan dan Murad I melalui perluasan wilayah hingga ke Eropa serta penataan sistem pemerintahan. Daerah yang ditaklukkan tetap diberi kebebasan mengatur wilayahnya dengan kewajiban membayar pajak sehingga Daulah Utsmani berkembang menjadi kekuasaan besar. Pada masa kepemimpinan Sultan Murad I dan Bayezid I ditandai dengan ekspansi besar Turki Utsman ke Eropa dan Asia, termasuk pembentukan pasukan elit Janissary. Namun kejayaan ini runtuh setelah Bayezid I kalah telak dari timur dalam pertempuran antara 1402 Masehi yang menyebabkan wilayah kekuasaan terpecah dan banyak yang memisahkan diri. Kondisi ini akhirnya berhasil diatasi oleh Sultan Muhammad I yang menyatukan kembali negara, disusul oleh stabilitas di bawah Sultan Murad II yang memperkokoh fondasi kesultanan. Dan yang kedua, masa kejayaan pemerintahan. Masa kejayaan Daulah Turki Utsmani terjadi ketika Sultan Muhammad II atau Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1493 Masehi. Penaklukan ini dilakukan dengan perencanaan seperti pembangunan benteng, persiapan logistik, serta strategi militer yang cerdas, termasuk memindahkan kapal melalui daratan untuk menembus pertahanan musuh. Keberhasilan ini juga didukung oleh lemahnya bantuan dari pihak Eropa. Setelah dikuasai Konstantinopel, dijadikan pusat pemerintahan dan berkembang menjadi kota penting. Setelah itu kekuasaan dilanjutkan oleh Sultan Salim I yang memperluas wilayah ke timur dan mengambil alih kekhalifahan. Pada masa Sultan Sulaiman I, Daulah Turki Utsmani mencapai puncak kejayaan dengan wilayah yang sangat luas. Keberhasilan ini didukung oleh kekuatan militer yang terorganisir dan kepemimpinan yang kuat. Jadi ketiga, masa kemunduran. Masa kemunduran Turki Utsmani dimulai dari krisis suksesi setelah wafatnya Sultan Sulaiman pada 1566 Masehi karena tidak ada lagi sultan yang kuat serta kehidupan istana yang mewah. Pada masa Sultan Salim II, kekalahan di Lepanto melemahkan kekuatan militer dan meskipun sempat bangkit pada masa Sultan Murad III, kondisi dalam negeri tetap kacau. Kemunduran diperparah oleh banyak pemberontakan, kekalahan perang melawan Eropa dan Persia, serta wilayah yang terlalu luas dan sulit dikendalikan. Sementara itu kekuatan Eropa dan Rusia semakin meningkat sehingga Daulah Turki Utsmani akhirnya melemah dan dijuluki orang sakit dari Eropa atau the sick man of Europe. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan dari kalian. Dari materi tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sejarah Islam pada masa Daulah Turki Utsmani mengalami berbagai fase yang sangat panjang, melalui dari masa pembentukan, masa kejayaan, hingga masa kemunduran. Dan pada masa jayanya, pemerintah sangat kuat, wilayah luas, dan ilmu pengetahuan berkembang besar, serta memberikan pengaruh terhadap pengaruh besar bagi dunia. Namun, kejayaan itu akhirnya menurun.
sehingga kekuatan Islam yang besar itu akhirnya runtuh.